Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah informasi terkait dengan tunjangan pensiunan pegawai negeri sipil karena ratusan ribu rupiah akan diterima selain gaji pada bulan Februari 2025. Akan tetapi sebelum kita menuju ke informasi selengkapnya, kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin baru saja menemukan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan loncengnya agar Bapak dan Ibu sekalian dapat selalu memperoleh notifikasi pemberitahuan terkait dengan info-info terbaru dari channel kami. Dan berikut ini adalah informasi selengkapnya. Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, bagi para pensiunan pegawai negeri sipil pada bulan Februari 2025 akan membawa kebahagiaan yang lebih karena selain gaji bulanan yang rutin diterima, mereka juga akan memperoleh tunjangan tambahan yang cukup signifikan. Dan tunjangan tersebut akan dicairkan bersamaan dengan pembayaran gaji pada tanggal 1 Februari 2025. Tidak hanya gaji pokok yang akan diterima, untuk tunjangan tambahan ini memberikan nilai lebih yang bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup pensiunan. Sebagai informasi bahwa tunjangan yang diberikan dan diterima oleh pensiunan pegawai negeri sipil meliputi tunjangan pasangan, tunjangan anak, dan juga tunjangan beras. Ketiga tunjangan ini sudah menjadi hak para pensiunan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan besaran tunjangan tersebut dihitung berdasarkan golongan dan gaji pokok masing-masing pensiunan. Untuk yang pertama adalah tunjangan pasangan dengan tujuan memberikan dukungan finansial untuk keluarga. Tunjangan pasangan adalah salah satu jenis tunjangan yang diberikan kepada suami atau istri sah dari pensiunan PNS. Tunjangan ini diberikan untuk mendukung kebutuhan pasangan pensiunan, dan besaran tunjangan dihitung berdasarkan persentase dari gaji pokok pensiunan. Untuk pensiunan golongan 1 sampai dengan golongan 4, tunjangan pasangan berkisar antara 10% dari gaji pokok dengan nominal yang bervariasi sesuai dengan golongan dan tingkatan gaji. Sebagai contoh saja, untuk pensiunan pegawai negeri sipil dengan golongan 1, tunjangan pasangan yang diterima berkisar antara Rp174.810 hingga mencapai Rp225.670. Sementara itu untuk pensiunan golongan 2 akan menerima tunjangan pasangan dengan kisaran hingga mencapai Rp320.880. Untuk pensiunan golongan 3 akan mendapatkan tunjangan pasangan hingga mencapai Rp402.960, dan untuk pensiunan golongan 4 akan menerima tunjangan pasangan dengan nominal hingga mencapai Rp495.710. Tunjangan pasangan ini tentu menjadi tambahan yang cukup berarti, terutama bagi pensiunan yang masih memiliki keluarga yang perlu dibiayai. Kemudian yang kedua adalah tunjangan anak. Tujuannya adalah membantu meringankan beban biaya hidup anak-anak. Selain tunjangan pasangan, pensiunan PNS juga berhak mendapatkan tunjangan anak untuk anak-anak mereka yang masih tercatat sebagai tanggungan. Tunjangan anak diberikan untuk maksimal 2 orang anak dengan besaran yang dihitung sebesar 2% dari gaji pokok bulanan. Setiap anak yang memenuhi syarat akan memperoleh tunjangan yang dapat membantu mengurangi beban biaya pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan sehari-hari lainnya. Dan untuk pensiunan golongan 1, tunjangan anak yang diterima mencapai nominal Rp45.134 per anaknya. Sementara itu untuk pensiunan PNS golongan 2 akan memperoleh tunjangan anak hingga mencapai Rp60.176 per anaknya. Selanjutnya untuk pensiunan PNS golongan 3 akan mendapatkan tunjangan anak hingga mencapai Rp80.592 per anaknya.
Selanjutnya untuk pensiunan pegawai negeri sipil golongan 4 akan memperoleh tunjangan anak hingga mencapai Rp99.142 per anaknya. Dan ini berarti untuk pensiunan dengan 2 anak yang terdaftar sebagai tanggungan bisa menerima tunjangan yang cukup besar yang tentu dapat meringankan pengeluaran mereka. Untuk yang ketiga adalah tunjangan beras dengan tujuan menjamin kebutuhan pokok, pensiunan, dan keluarga. Selain tunjangan pasangan dan anak, pensiunan PNS juga berhak atas tunjangan beras, di mana untuk tunjangan ini diberikan dalam bentuk 10 kg beras setiap bulannya yang setara dengan nilai sekitar Rp72.420. Dan untuk besaran tunjangan beras ini tidak dipengaruhi oleh golongan pensiunan, sehingga semua pensiunan PNS baik golongan 1 sampai dengan golongan 4 akan menerima jumlah yang sama. Tunjangan beras ini tidak hanya diberikan kepada pensiunan saja, tetapi juga untuk pasangan sah dan anak-anak mereka yang masih terdaftar sebagai tanggungan. Sebagai contoh, jika seorang pensiunan PNS memiliki pasangan dan 1 anak yang terdaftar, maka tunjangan beras yang akan diterima adalah 10 kg beras atau setara dengan Rp217.260. Hal ini jelas memberikan manfaat lebih bagi pensiunan yang memiliki keluarga untuk dihidupi, terutama dengan biaya kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Selanjutnya adalah terkait dengan kisaran gaji pokok pensiunan PNS yang merupakan menjadi dasar dalam perhitungan tunjangan. Penting untuk diketahui bahwa besaran tunjangan yang diterima oleh pensiunan PNS dihitung berdasarkan gaji pokok mereka. Karena gaji pokok ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 8 tahun 2024 yang mengatur kisaran gaji pensiunan PNS berdasarkan golongan. Gaji pokok ini menjadi dasar perhitungan tunjangan lainnya seperti tunjangan pasangan, tunjangan anak, dan juga tunjangan beras. Berikut ini adalah kisaran gaji pensiunan PNS sesuai dengan golongan masing-masing berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk golongan 1, gaji pensiunan yang akan didapatkan mencapai hingga nominal Rp2.256.700. Selanjutnya untuk pensiunan PNS golongan 2, nominal yang akan diterima mencapai angka Rp3.208.800. Selanjutnya adalah pensiunan PNS golongan 3, gaji pensiunan yang akan diberikan mencapai Rp4.059.600. Selanjutnya untuk golongan 4, gaji pensiunan yang akan diterima mencapai angka hingga mencapai Rp4.957.100. Dengan gaji pokok yang beragam ini, para pensiunan PNS tentunya menerima tunjangan yang disesuaikan dengan besaran gaji pokok masing-masing. Oleh karena itu, pensiunan dengan golongan yang lebih tinggi akan menerima tunjangan yang lebih besar. Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua.